Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Halo seluruh dunia, halo seluruh dunia, halo seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 13 Maret 2023, jam 10 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Hari Senin sekarang ya. Judul videonya saat ini adalah hadiah untuk pembeli perangko Hadi Siantar. Cukup nggak ya? Hadiah untuk pembeli perangko Hadi. Hadiah untuk konsumen Hadi. Pembeli perangko Hadi Siantar. Semoga cukup ya. Oke. Tahun 2023 ini diawali dengan peristiwa yang sangat mengerikan ya. Peristiwa yang perbuatan manusia, bukan peristiwa alam ya. Ada dua peristiwa yang saya amati yang memang mengerikan ya. Ini perbuatan manusia ya. Pertama di Indonesia, kedua di distrik Hong Kong di negara Cina. Saya bahas dulu yang di Indonesia ya. Kalau nggak salah antara di Depok atau di Bekasi ya. Ada dua ibu-ibu dicor itu di semen ya. Itu ngeri loh, jujur loh, itu perbuatan bener-bener perbuatan orang-orang yang ngeri banget. Bahkan mungkin setan pun juga terkaget-kaget. Mungkin dalam hati setan, astaga, gua aja nggak kayak gitu. Mungkin setan bergumpat kali ya. Satu itu yang di Indonesia ya. Pelakunya pun belum ketangkep ya, yang cori. Jadi itu ibu-ibu yang saya baca berita ya, itu dicor dalam keadaan hidup-hidup loh, bukan mati loh. Jadi ibu-ibu itu kayaknya diikat, terus taruh di gentong yang besar itu, dicor semen yang buat ngedak lantai ya kan, lantai rumah. Ngeri banget. Terus yang di distrik Hong Kong di negara Cina itu ada selebgram TikTok, kalau nggak salah selebgram TikTok atau selebgram IG ya, namanya Abi Choi. Itu orangnya cantik ya dan baik hati ya. Sama keluarga mantan suaminya dibunuh dan dimutilasi, dipotong-potong, dan kepalanya dibuang kemana, dagingnya direbus. Aduh, manusia kok makin lama makin jahat ya. Ngeri, jujur ngeri bener keadaan dunia ini. Sebenarnya peristiwa itu bisa dicegah loh. Dalam arti gini loh, kalau setiap orang bisa melihat masa depan, dia bisa mencegahnya. Saya ambil contoh gini. Ini kejadian saya ya, ini kejadian. Saya memang ada beberapa kejadian, tapi ini kejadian yang sampai sekarang memang sampai sekarang berkenan di hati saya ya. Saya pernah ceritakan, tapi saya ceritakan lagi ya. Saya kan jaga toko tiap hari. Saya tutup toko tuh kalau sepi itu jam setengah 9 malam saya udah tutup. Tapi kalau rame bisa jam 10. Nah itu waktu itu lagi rame, saya tutupnya sekitar jam 10-an ya. Saya itu orangnya kan kalau bahasa Indonesia, bahasa Jakarta itu beseran ya. Beseran itu pengen kencing dulu ya. Saya kencingnya di lantai. Toko saya kan di lantai GF2 kan. Saya mau pipisnya itu di lantai UG, satu lantai ke atas gitu. Pas setelah saya tutup toko, setelah beres, nah saya naik ke lantai UG, satu lantai dari GF2. Tapi tiba-tiba di dalam hati kecil saya bilang, jalannya hati-hati, ada becek, ada genangan air. Terus saya jalannya hati-hati. Terus saya liatin saya pojok gitu, saya pojok, saya liatin. Bener, nggak lama kemudian ada SPG yang bawa itu tuh, yang apa sih, kan di Season City kan ada yang jual makanan yang jadi ya. Jadi kalau malam itu dia cuci piringnya. Nah SPG tiba-tiba jatuh, terpleset. Nah jadi sebenarnya peristiwa buruk itu bisa dihindarkan kalau setiap orang bisa melihat masa depan, mata batinnya terbuka.
Ya kan kayak peristiwa yang ibu-ibu itu yang di negara Indonesia ya, ataupun yang di distrik Hong Kong itu yang Abi Choi itu ya. Coba kalau andai kata ya, Abi Choi itu bisa melihat masa depan, hal yang pertama yang Abi Choi lakukan, dia akan memecat sopirnya, karena sopirnya itu kan bekas kakak iparnya ya kan. Karena kakak iparnya itu kerjasama sama keluarganya untuk membunuh Abi Choi. Serem loh, jujur serem loh. Saya bacanya aja, aduh kasihan banget ya si Abi Choi ya. Walaupun saya nggak kenal secara langsung ya, tapi saya cuma kenal melalui media massa ya. Kasihan juga ya kan, orang yang baik begitu. Bahkan ke keluarga mantan suaminya pun dia sering kasih uang. Tapi ibarat kata bahasa Indonesia itu, air susu dibalas air tuba. Tuba itu racun ya. Jadi kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Sedih. Jadi setiap orang, jika mata batinnya terbuka, dia bisa menghindari, ya kan? Kayak kejadian saya itu ya kan. Coba kalau saya nggak punya mata batin ya kan, mungkin saat itu saya yang terpleset. Tapi karena batin saya bilang hati-hati ada air tergenang, makanya saya pelan-pelan jalannya. Terus saya lihat yang akhirnya bukan saya yang terpleset, tapi SPG yang terpleset. Saya bilang, ya ampun kalau gue terpleset, apalagi badan saya gemuk ya. Orang yang badannya gemuk itu terpleset tuh bahaya loh. Amit-amit ya, bisa stroke, bisa matanya buta, bisa patah tulang. Bahaya loh orang gemuk kayak saya ini ya. Saya nggak membuli orang gemuk ya, karena saya juga gemuk juga ya. Makanya itu hati-hati makanya. Nah, jadi setiap saya membuka program buka mata batin itu, tapi dengan syarat, sekali lagi dengan syarat, ini artinya simbiosis mutualisis ya, jadi saling menguntungkan ya. Saat Anda beli perangko di tempat saya Hadi Siantar, minimal 90 juta rupiah, Anda boleh, saya akan buka mata batinnya. Kalau Anda beli perangkonya misal kata harganya 900 juta rupiah di tempat saya ya, berarti ada kesempatan 10 kali buka mata batin. Jadi misal kata, tapi itu mesti ada hubungan keluarga inti dan hubungan darah ya. Misal contoh gini, Anda posisinya sebagai suami contoh kata. Nah, Anda bisa kata beli perangko di tempat saya 900 juta contoh. Berarti ada kesempatan, ada kuota 10 orang ya. Ya. Berarti kan Anda pakai 1. Nah, masih ada sisa 9. Bisa aja istri Anda, anak Anda. Terus syarat non ADM-nya itu minimal usia 20 tahun ya. Kalau di bawah 20 tahun, saya tidak mengizinkan buka mata batin. Karena kenapa? Kadang-kadang dipakai buat sembrono, ya kan? Dipakai buat ngintip wanita. Ini wanita ini benar atau kagak. Nah, jadi usia dewasa orang itu 20 minimal ya. Kalau di bawah 20 itu belum dewasa ya. Jadi syarat non administrasinya minimal usia 20 tahun. Maksimal usia 75 tahun. Karena orang udah usia 75 tahun gak perlu buka mata batin. Karena itu kalau seseorang yang saya lihat ya, kalau usia udah 75 tahun ke atas, dia akan sangat sibuk dengan penyakitnya, ya kan? Penyakit ini, penyakit itu, rata-rata ya. Jadi gitu. Jadi usia batas minimal itu 20 tahun, maksimal 75 tahun. Kalau 76 saya nggak mau. Karena kenapa? 76 buat apa buka mata batin? Karena dia lebih fokus kesehatan ya kalau usia 76. Jadi syarat pertama adalah minimal beli perangko di tempat Hadi Siantar itu 90 juta. Kalau akumulasi Anda misal kata oh Anda beli perangkonya contoh kata 180 juta, berarti ada kuota 2 Anda dan orang, misal kata istri Anda atau anak Anda atau saudara Anda atau ibu Anda atau ayah Anda gitu. Jadi buka mata batin itu penting ya. Sekali lagi, buka mata batin itu penting untuk menghindari diri Anda dari orang-orang jahat, ya kan? Karena bisa saja loh, kejahatan itu terjadi, pelakunya adalah orang terdekat Anda. Kayak si Abi Choi itu ya, yang selebgram TikTok
selebgram Instagram kalau salah deh. Ya kan, orang terdekatnya siapa? Mantan suaminya, mantan keluarga suami itu kan orang terdekat loh. Bukan dari negara antar dari hacker mana, enggak, orang terdekat, ya kan? Ya kan? Bahkan yang di Indonesia itu yang dua wanita dicor pun saya rasa dari orang terdekat, nggak mungkin bukan dari orang terdekat. Cuma polisi Indonesia aja yang mesti selidiki tuh. Orang terdekatnya siapa? Bisa ini, bisa itu, ya kan, masa dikasih tahu sih. Oke. Kalau mau polisi hubungi saya boleh, saya bantu. Saya siap direkrut sama Indonesia kok. Tapi Indonesia malu-malu rekrut Indigo. Mungkin takut dicap musyrik ya, padahal Indigo itu bukan musyrik ya. Saya menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang bernama Tuhan Yesus Kristus, karena agama saya Kristen. Kalau musyrik itu orang nggak menyembah ke Tuhan, itu namanya musyrik. Oke, kembali lagi ya. Program buka mata batin itu penting. Sekali lagi garis bawain, program buka mata batin itu penting ya kan. Kalau Anda sayang sama nyawa Anda, ayo ikut program buka mata batin. Kalau Anda nggak sayang sama nyawa Anda, nggak usah ikut. Karena kenapa? Ya ngapain ikut? Kecuali Anda sayang sama nyawa Anda mesti ikut. Karena kenapa? Dengan itu Anda memproteksi nyawa Anda. Kalau ada orang yang jahat, contoh kata, ketika Anda buka mata batin, lalu Anda melatihnya, batin Anda langsung peka. Saya akan buka mata batin Anda, lalu Anda melatihnya tiap hari di rumah. Lalu ketika ada kejadian yang akan terjadi menimpa Anda bisa menghindar. Contoh kata nih, ini contoh kata ya, tapi ini amit-amit. Bisa kata Anda mau ke kota, misal kata ke kota Surabaya, contoh kata dari Jakarta. Lalu mata batin Anda bilang, jangan ke Surabaya hari ini. Ya Anda bisa cancel, bilang aja, misal kata Anda janji nih sama rekan bisnis Anda, bilang, sorry ya, Anda lebih baik Anda terpaksa berbohong tapi menyelamatkan diri Anda. Sorry ya, gue lagi mencret, atau sorry ya, badan gue lagi pegel-pegel, kayaknya dibatalin aja deh, misal kata diundur aja minggu depan. Nah, berarti Anda menyelamatkan nyawa Anda ya kan. Karena bisa jangan saja kalau Anda bandel, misal kata Anda udah ikut program buka mata batin, Anda latih batin Anda ya. Lalu batin Anda bilang, Anda mau ke Surabaya, batin Anda bilang, jangan ke Surabaya. Anda bilang, kan kadang-kadang ada orang juga yang kopeh, kalau bahasa Belanda kopeh, keras kepala gitu. Ya kan, ngapain sih ikut di muka batin? Akhirnya apa? Kecelakaan. Ya kan? Bukan salah batin Anda loh, batin Anda sudah ngomong jangan ke Surabaya, tapi Anda keras kepala, kena lah, ya kan? Makanya penting buka mata batin itu. Kalau Anda sayang sama nyawa Anda, ayo ikut program buka mata batin. Caranya Anda beli perangko di tempat Hadi Siantar. Beli perangko di Hadi Siantar ada 3 jaminan ya. Jaminan pertama adalah garansi 14 hari 2 minggu. Jaminan kedua, ketika perangko saya terbukti palsu, bisa kata Anda beli perangkonya yaitu terbitan Inggris, ya Anda ceknya di Inggris kan. Ketika kantor pos Inggris bilang, ini palsu, saya minta dokumentasi dalam bentuk tulisan, dan ketika benar, uangnya saya kembalikan 100%. Nah, itu jaminan kedua. Jaminan ketiga, ketika perangko saya terbukti palsu, uang saya kembalikan 100%, perangko saya ambil, saya tarik, itu saya robek-robek depan Anda, saya buang ke tong sampah. 3 jaminan. Saya adalah pedagang perangko. Saya adalah satu-satunya pedagang perangko yang berani memberi 3 jaminan. Anda beli perangko di tempat lain, tantangin, berani nggak kasih 3 jaminan? Pasti jawabannya muter-muter kayak gangsing. Nggak ada yang berani, cuma saya yang berani bilang, garansi 2 minggu, jika terbukti palsu, uang kembali 100%. Saat uang kembali ke 100%, jaminan ketiga adalah perangko saya ambil, saya robek-robek depan Anda. Hebat kan? Jadi ketika Anda beli perangko, nah kalau ada pembatalan itu, artinya pembatalan, misal kata perangko saya terbukti palsu, berarti nggak jadi ya. Tapi kalau kata sudah Anda 2 minggu sudah lewat, nggak ada komplain pembatalan, nah itu baru program buka mata batin ya.
Oh ya, program buka mata batin. Program buka mata batin itu saya batasi ya. Ya kan? Pesertanya buat pria itu 30 juta jiwa, buat wanita itu 30 juta jiwa. Itu saya batasin. Seluruh dunia boleh ikut program buka mata batin, tapi dengan syarat dia bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Saya batasin buat peserta prianya 30 juta jiwa, buat peserta wanitanya 30 juta jiwa atau sampai saya meninggal. Ya kan, kalau saya udah meninggal nggak bisa ikut buka program buka mata batin. Jadi buka mata batin itu penting ya. Ada banyak kejadian-kejadian sekarang yang bikin orang itu kan tercengang-cengang. Kok bisa gitu ya? Kayak saya baca waktu berita tentang Abi Choi itu, jujur lutut saya bergetar loh. Bergetar loh, artinya apa loh? Saya takut loh, jujur loh, saya takut. Kok bisa gitu ya? Padahal si Abi Choi itu yang saya baca berita ya orangnya baik loh. Ya kan? Kok bisa gitu ya? Apa mantan suaminya, keluarga mantan suaminya ngebunuh Abi Choi lalu dimutilasi. Kok ada orang sejahat itu ya? Terus yang di Indonesia ada 2 ibu-ibu yang dibunuh bukan dibunuh loh, hidup-hidup dicor loh. Gila itu. Bahkan setan aja nggak sejahat itu. Bener loh. Makin lama itu manusia tuh makin jahat loh. Jangan bilang makin lama kehidupan manusia lebih baik. Enggak, makin lama makin jahat. Jadi Anda harus proteksi diri Anda proteksi nyawa Anda. Kalau Anda bisa proteksi diri Anda dengan asuransi, Anda harus proteksi nyawa Anda dengan buka mata batin. Kalau diri Anda bisa asuransikan. Yes, itu bisa, itu penting. Tapi kalau nyawa Anda proteksikan dengan buka mata batin. Dengan buka mata batin Anda aktif, batin Anda akan bilang ketika ada peristiwa-peristiwa yang akan mencelakakan Anda, hindari ini, jangan itu. Ya karena kenapa? Dengan kejadian kayak gitu Anda bisa kata Anda mau ke, contoh kata Anda mau ke Semarang. Mata batin Anda bilang, jangan ke sana. Ya Anda batalin aja atau bilang, tunda ya, sorry ya, Anda bohong aja. Lebih baik Anda berbohong, nyawa Anda selamat, daripada Anda tidak berbohong, nyawa Anda tidak selamat. Pilih mana? Ya kan? Saya juga gitu. Misal kata saya mau ke Surabaya, contoh kata saya mau ke Bogor, tiba-tiba mata batin saya bilang jangan ke Bogor. Ya saya bilangnya teman-teman yang kata saya janji, sorry ya bro, hari ini gue nggak jadi ke Bogor, kayaknya gue lagi mencret nih, atau misal kata gue nggak jadi ke Bogor nih, badan gue pegel-pegel, ditunda aja ya. Ya udah, lebih baik berbohong tapi nyawa saya selamat. Ayo, buat Anda yang ingin ikut buka mata batin, silakan hubungi, kirim pesan saja ya, 0878 7340 6915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Saya ulang ya nomor HP WhatsApp saya ya, kirim pesan saja ya. Nomor HP WhatsApp ini 0878 7340 6915. Jadi kalau tubuh manusia bisa diasuransikan, tapi kalau nyawa manusia asuransinya itu dalam tanda kutip adalah buka mata batin. Dengan Anda bisa jika Anda sayang dengan nyawa Anda, ayo ikut program buka mata batin saya. Karena kenapa? Dengan Anda bisa mengetahui masa depan Anda, mata batin Anda akan bekerja gitu. Jakarta akan ada kejadian itu yang akan berpotensi mencelakakan diri Anda. Anda jadi bisa menghindar, ya kan? Anda bisa menghindar, jangan gini, jangan begitu, jangan gitu, ya kan? Karena jangan sampai nyawa berharga Anda itu hilang gara-gara orang benci sama Anda. Kalau Anda bisa menghindar pembunuhan dengan buka program buka mata batin, kan berarti Anda menyelamatkan diri Anda. Bukan menyelamatkan diri Anda sendiri loh, menyelamatkan istri Anda dan anak Anda. Ya kan? Anda ini kan bisa kata suami kan, istri Anda kan tergantung sama Anda. Anak Anda kan tergantung sama anak Anda. Ya kan? Tergantung secara ekonomi ya. Kalau Anda bisa menjaga nyawa Anda, berarti Anda bisa otomatis Anda menyelamatkan satu keluarga inti Anda. Oke? Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih.
Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.